Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku, haleluya, jika sekiranya nasihatku, yang berdiri siapa saudara? Saya senang dengan tulisan Lukas, yang berdiri ini Paulus. Sebab sebelum dia jadi Paulus, nama dia Saulus. Besar. Besar sekali. Sombong. Tetapi ketika sudah lihat Yesus, dia jadi Paulus. S jadi P. Saulus jadi Paulus. Dia jadi kecil. Yang tidak berdaya. Saya ingin tertawa tadi waktu anak-anak nyanyi First of May. Now we are tall and Christmas tree are small. Padahal mereka masih kecil. Sekarang kita udah besar katanya dan pohon terang itu kecil. Padahal dia masih kecil. Mestinya itu dijanjikan setelah mereka dewasa. Now we are tall and Christmas tree are small. Ini kan sama saya aja lebih tinggi dia. Itu anak kecil dia bisa. Now we are tall and Christmas tree are small. Waduh. Ya sudah, gak apa-apalah. Masuk surga. Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, counselingku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara. Coba, kalau kita nurut firman Allah, pasti terpelihara. Kalau kita nurut kepada penasehat agung, pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu. Tuhan itu maha sabar, dia menasihati lagi supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Beri jabat tangan 2 orang saja dan berkata, mari kita tabah. Yang ketiga, kembali ke Yesaya. Yesaya pasal 9. Yang pertama wonderful, ajaib. Yang ketiga counselor, penasehat. Yang ketiga, the mighty God. Bahasa Indonesia, Allah yang kekal. Dan di dalam bahasa Ibrani namanya El Gibor. Ulangi. El Gibor. G-I-B-B-O-R. Gibor. El Gibor. Kalau nama Allah itu Elohim. Tapi dalam Elohim itu ada 2 karakter. Karakter pertama laki-laki, El Gibor. Tapi di dalam dia ada karakter seorang ibu, El Shaddai. Nah sekarang El Shaddai kita sudah tahu, Allah yang memelihara. Shad itu dari payudara seorang ibu yang menyusui anaknya, dengan susu itu anak itu bertumbuh menjadi besar. Tetapi El Gibor, apa arti El Gibor? Dalam bahasa Ibrani artinya El Gibor itu sangat panjang. The mighty, almighty and winning all the time God. Allah yang hebat dan berkuasa dan selalu menang dalam peperangan. Allah yang hebat dan berkuasa dan selalu menang dalam peperangan. Allah yang hebat dan berkuasa dan selalu menang dalam peperangan. Saya mau tanya, perang apa yang paling berat buat kita? Perang apa yang paling berat? Melawan apa? Melawan diri sendiri. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh pemenang. Menang. Kalau saudara sabar, itu bukan saudara kalah, saudara menang. Kalau saudara mengalah, bukan saudara kalah, saudara menang. Ketika saudara pukul orang, saudara bukan menang, saudara kalah. Saudara pengecut.
saudara berlandaskan kekuatan. Pengecut. Tapi kalau saudara sabar, walaupun hati sakit, itu pemenang. Karena Kristus ada di dalam hatinya. Dan Kristus itu tidak pernah kalah. Dia selalu menang. Nah itu diceritakan saudara-saudara oleh Roma pasal 8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Sama-sama. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya mau tanya, apakah Tuhan berpihak kepada saudara? Seorang jenderal, dia kasih kartu namanya sama saya. Istrinya yang nyanyi waktu saya sakit. Dia kasih kartu namanya. Saya lihat kartu namanya. Mayor Jenderal. Kalau Bapak ada kesulitan, kasih lihat saja. Saya punya kartu. Nggak usah ribut sama polisi, nggak usah ribut sama tentara. Kasih lihat aja kartu saya. Saya belum pernah pakai, karena saya selipkan di tempat yang paling tersembunyi, karena saya punya pembela. Kalau Allah beserta dengan kita, dia lebih hebat dari jenderal. Saya punya kenalan presiden, Gus Dur. Gus Dur itu yang membuka kembali tahun baru Imlek, boleh. Yang membuka kembali Cap Gome, boleh. Yang membuka kembali apa yang dilarang dulu oleh Soeharto, boleh sekarang oleh Gus Dur. Diperbolehkan. Dan itu banyak orang Tionghoa menyambut dan bilang Gus Dur itu bapak mereka. Bapak bangsa. Guru bangsa. Guru bangsa. Dan saya kenal dia. Saya undang dia ke sekolah Alkitab. Dia datang. Yang dia bicara sama murid sekolah Alkitab. Di tengah-tengah pembicaraan dia bilang begini, saya percaya Yesus itu anak Allah. Bagi orang Kristen. Mungkin kasetnya masih ada. Dengarlah Bapak Ahamandai di Jakarta. Lalu digabung Jawa Barat dan Jakarta, ketemu di Cipanas. Saya minta Gus Dur datang. Datang dia. Datang. Pokoknya kalau siapa yang mau datang melayani hamba Tuhan, melayani anak-anak Tuhan dalam bicara, Tuhan bisa angkat dia. Dia jadi presiden kan? Waktu dia jadi presiden, dia minta saya datang ke tempatnya. Saya tunggu di Hotel Hyatt. Saya udah pakai dasi. Saya lupa, saya pakai dasi, baju rapi. Saya lupa bahwa dia buta. Saya masuk. Bapak Presiden tidak ada. Polisi CPM, motornya. Ngeri. Bapak dari mana? Saya Bapak Yoyo diminta oleh Gus Dur datang ke sini. Oh, ada sekretaris kumisnya Baplang. Pak, duduk paling ujung sana. Paling ujung saya disuruh. Saya jalan, di sini tamu, saya manggut. Karena tamu itu pakai jas semua. Ada pengusaha India yang bunuh diri itu ada waktu itu. 1, 2, 3. Mereka mau ketemu Gus Dur. Mereka ketemu presiden. Saya paling ujung, dalam hati saya. Kalau Gus Dur pulang, coba kita lihat siapa yang dipanggil dulu. Gus Dur kan nggak bisa lihat, nggak bisa baca. Cuma dia tanya, siapa yang datang? Tamu-tamu saya siapa? Dibacakan satu-satu. Yoyo. Nah nama Yoyo itu hebat saudara. Kemarin ada kereta buat anak kecil, mereknya Yoyo. Hebat. Makanya saudaraku Yoyo ini bisa naik turun. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Yang dipanggil saya dulu saudara. Kumis itu datang. Sopan sekarang. Pak Yoyo dipanggil presiden. Begini sekarang. Asalnya tadi, duduk sana. Kenapa? Karena kalau Allah berpihak kepada kita,
kumis mana yang bisa melawan kita? Ada haleluya? Haleluya. Dulu ada angkatan laut, saudara. Sekarang almarhum, ex-sekolah Alkitab. Dia memang dari KKU. Sekarang apa ya KKU namanya? Apa namanya ya? Marinir. Korps Marinir. Dia belajar, mungkin ngantuk. Dia bilang, Bapak jangan ngantuk. Dia marah. Dia marah. Bapak mau tinggal sekolah atau mau pulang? Teriak dia di kelas. Saya mau pulang. Lari ke asrama. Turun, bawa barang-barang, ransel. Dia lari. Ya sudah, saya teruskan belajar. Habis pelajaran saya bilang Bapak itu sudah pulang. Enggak, tuh ada di depan pintu tuh. Lagi duduk. Saya lihat, lagi nangis dia. Loh, kenapa nangis? Katanya marinir anti nangis. Kenapa? Bapak nangis. Maafkan saya. Maafkan saya. Bapak betul saya kesalah. Saya mau kembali masuk sekolah. Ya oke, masuk sekolah lagi. Dia sudah sadar kesalahan. Dia masuk sekolah. Habis sekolah, saudaraku. Ada kebaktian di mana dia selalu jadi bodyguard saya. Saya mau dalam hati saya, kalau Allah berpihak kepada kita, siapakah lawan kita? Ayat 37. Dalam ayat 37 dia berkata begini. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi Yesus lahir itu membuat saudara menjadi pemenang. Kita lihat bahasa Inggrisnya dalam ayat ini. Ya. Nay, in all these things, walaupun demikian dalam segala sesuatu, we are more than conquerors. Conquerors itu pemenang yang sudah memenangkan satu benteng, memenangkan satu kota. Kita lebih dari mereka. Sebab ada S, conquerors. Through Him that love us. Ada ED. Dia sudah mengasihi kita. Jadi saudara, karakter saudara itu harus berubah. Karena karakter saudara itu bukan karakter kalah. Tapi karakter pemenang. Menang atas percobaan. Ya, saya ingin cerita bagaimana pendeta Ofler dulu. Sebelum dia dipenuhkan Roh Kudus. Dia tuh suka isap rokok. Pipa besar. Di sini tembakau, di jasnya tembakau. Ada rokok, pipa besar. Di sini juga tembakau, pipa rokok. Dalam satu kebaktian dia rasa tiba-tiba berat sekali ini. Dia berat sekali. Ini kenapa jas dia berat sekali? Berat sampai dia berlutut. Sampai dia berlutut. Dia tidak bisa berdiri lagi. Berat kayak yang tarik. Lalu banyak ibu-ibu maju ke depan, tumpang tangan sama dia. Dan dia keluarkan tanpa sadar tangannya, keluarkan rokok. Ya, semua pipa rokok, padu dan semua dikeluarkan. Begitu dikeluarkan, dia penuh Roh Kudus. Tumpang tangan sama ibu-ibu. Haleluya, puji Tuhan. Ininya hancur karena kecelakaan. Busuk. Tapi ketika dia bilang, Yesus, 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 mujizat terjadi. Dia sembuh total. Jadi gereja kita itu dimulai dengan mujizat. Dimulai dengan Allah yang perkasa. Saya ingat dulu satu ibu dipanggil ke kejaksaan. Dan dia dibentak-bentak karena dia orang asing. Dia dibentak-bentak sama jaksa. Ini ibu marah. Orang Cianjur. Dia marah. Dia ngomong begini. Bapak, tong gitu atuh, nyentak-nyentak ke orang. Tong nyentak-nyentak ke saya. Iya, lamun cungko datang ke dia perang eleh. Ya Indonesia teh eleh. Belum pernah saudaraku jaksa dengar itu. Makanya jaksa jadi kalem.
Baru cungko, belum Yesus. Kalau saudara katakan Yesus, segala lutut bertelut, segala mulut mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dia lebih dari pemenang, saudara, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Sekarang hatiku girang. Terus. Terus. Dari pemenang. Saudara tahu pemenang mukanya itu bercahaya. Orang pemenang itu mukanya bercahaya. Coba saudara lihat muka teman saudara bercahaya enggak? Kalau bercahaya saudara kasih tangan. Kita lebih dari pemenang. Yang keempat, kembali kepada Yesaya. Yang keempat, Yesaya 9. Lama amat ini. Yesaya itu ngumpet di mana dia? Yesaya 9 ayat ke-6. Inggris. Yang keempat namanya Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Bapak saya, ayah saya, umur 52 tahun meninggal. Dari tahun 72 sampai sekarang saya tanpa ayah. Ibu saya meninggal pada usia 83 tahun. Dari tahun 99 sampai sekarang saya tidak ada ibu. Tapi saya punya Bapa yang kekal. Bapa, Bapa, teruskan. Ku naikkan syukur. Ya sudah. Soalnya kan saudara nggak tahu. Saya juga lupa. Tapi saya ingat selalu kawan saya ini. Baru makan sama-sama. Jemaat ya teman juga. Mertuanya dokter. Kalau waktu makan, istri yang doa. Istri yang doa. Sekarang saya bilang, kamu yang doa. Om, istri saya dia pintar dong. Dia bisa doa. Saya nggak bisa. Enggak, kamu doa. Kalau kamu nggak mau doa, saya nggak makan. Saya tumpuk-tumpuk. Saya diam aja. Saya lihat dengan ekor mata gitu. Dia lagi sibuk. Istrinya. Akhirnya dia berdoa. Bapak. Diam lama. Terus kedua kali dia bilang, Bapak. Saya jawab, ya. Nggak bisa doa setelah itu ketawa semua. Sekarang saudara kalau dia doa makan, amennya susah. Karena dia cecar terus semua. Dari janda yang miskin sampai wah, semua dia doakan. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman mau tinggal tetap. Sebagainya, haleluya.